Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut mengucap syukur untuk segala kasih karunia berkat Tuhan bagi kita semua. Ketika lagi kita boleh ada di saat ini, kita percaya ada tuntunan Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kita. Dan bersyukur di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan lagi boleh memberikan kesempatan dan waktu bagi kita selaku jemaat boleh ada bersama di rumah gereja ini untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus menyambut kita semua dengan ucapan selamat datang. Selamat kita mengikuti ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Dan ibadah kita di saat ini akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang pertama, dan ibadah akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Paula M. Kalangi Rundengan STH. Panggilan beribadah, jemaat diundang berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita, Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba,
taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan. Silakan jemaat duduk kembali. Dan saat ini saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena itu mari kita membawa kehidupan kita merendahkan diri di hadapannya, mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami sudah dihentar oleh Tuhan, ada di bulan yang baru, bulan Agustus. Kami beribadah memuji dan memuliakan Engkau di minggu yang pertama bulan Agustus ini. Dan ketika kami ada di rumah Tuhan, teringatlah kami Tuhan akan segala perbuatan-perbuatan yang telah kami lakukan di sepanjang bulan yang kami lewati, bulan Juli. Kami akui Tuhan, ada banyak kesalahan yang telah kami buat. Sekecil apapun itu yang membuat kami melanggar kehendak-Mu, kami tahu kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak layak sama sekali disebut anak-anak-Mu Tuhan, karena seringkali kami masih hidup sesuai dengan keinginan kemauan diri kami. Kami tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga yang terjadi kebenaran, ketentraman dan perlindungan jauh daripada kami. Masih ada sikap-sikap iri hati, kesombongan, tinggi hati, tidak ada kerendahan hati, masih ada amarah dalam diri kami. Kami tidak mampu mengekang lidah kami. Kami tidak mampu menahan emosi, kurang sabar dengan segala hal yang kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga ada hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti Engkau Tuhan,
tetapi juga menyakiti hati sesama manusia. Apakah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan dalam berjemaat, sebagai anggota jemaat, tetapi juga sebagai pelayan Tuhan, dalam bermasyarakat, sebagai pemimpin pemerintah, bahkan anggota masyarakat. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu untuk semua yang sudah kami lakukan selama ini dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tunduk malu di hadapan-Mu Tuhan, karena kami belum mampu menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Ampunilah kami, sucikan kami, kuduskan kami, dan baharuilah hidup kami, supaya kami layak ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Dengarkanlah kami, anak-anak-Mu yang datang berdoa, memohon pengampunan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Banyak orang suka diampuni. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ku akan selalu bersyukur. Karena kasih
Dan marilah kita mengaku iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jamaat disilakan duduk. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan. Semua pelayan khusus akan membacakannya di dalam kitab Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32, dan semua pelsus diundang berdiri. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Besarlah kasih Bapakku. Seluruh pelsus silakan duduk. Di
saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami umat-Mu akan membaca Alkitab. Amsal 14 ayat 26 hingga 35. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti maksud kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, hadirlah Engkau di tempat ini. Kuasailah kami semua jamaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan ini. Berilah kami semua hikmat untuk belajar firman. Berilah kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan ada bersama di rumah-Mu yang kudus ini. Hamba-Mu akan membaca firman-Mu, hamba-Mu akan merenungkan firman-Mu, maka kami semua dapat mengerti karena mulut hamba-Mu dipakai oleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kita membaca Alkitab sesuai dengan buku menjabarkan trilogi pembangunan jamaat, Amsal 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-35. Bacaan Alkitab ini kita akan baca bersama. Amsal 14 ayat 26 hingga ayat yang ke-35. Sekali lagi Amsal 14 ayat 26 hingga 35, kita mulai untuk membacakannya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsanya. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kita nyanyikan bersama. Dengarkan pujian dari Jemaat Kolom 9. Rupanya ada anggota jemaat yang kurang sehat, tetapi akan dihantar pulang dengan kendaraan gereja. Silakan pujian dari Jemaat Kolom 9. Yang di luar berharap juga tetap tenang karena kita dalam proses ibadah.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Agustus tahun 2025. Kalau so Agustus so ndak lama kan tu berber somo September. Nah, kalau so September so ndak lama mau dengar tuh lagu-lagu Natal. Nah, biasanya itu pertama di kendaraan-kendaraan apa itu yang bertaksi kan? Ya, semua orang mendambakan sehat-sehat dan kuat. Karena itu orang harus tetap jaga kesehatan. Rupanya tadi ada anggota jemaat yang pusing, Ibu Ani kan, basinung rendus. Dan saat ini so dibawa ke rumah sakit karena belum sadar betul. Nah, orang berharap tetap diberkati Kang, Tuhan kasih sehat dan kuat. Orang percaya ada selalu pertolongan Tuhan. Tetapi ini juga mengingatkan orang semua untuk menjalani hidup, orang tetap jaga kesehatan. Karena memang sekarang tuh cuaca Kang panas. Ini masih pagi sebenarnya, baru mau 9:30. Merdapat rasa so jam 12 siang. Nah, cuaca panas bisa saja memungkinkan orang mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Apalagi orang yang banyak bekerja di luar, itu minum air putih banyak harus, sumokol pagi-pagi harus. Kadang-kadang cuaca panas bikin orang gerah. Tidak suka memakan dan lain sebagainya. Tapi orang selalu diberi hikmat untuk menjaga orang kesehatan. Panas-panas gampang naik itu tensi. Gitu? Karena itu jangan lupa kalau saudara tinggi minum tuh obat kalau memang sudah minum obat. Jadi segala sesuatu kepada kita diberi hikmat. Bagaimana menjalani perjalanan hidup yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Dan sebenarnya dalam ibadah ini juga kita bicara soal hikmat. Pengamsal dalam bacaan Alkitab kita, Amsal 14 ayat 26 hingga ayat yang ke-35 berbicara tentang hikmat. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Salomo kita kenal seorang raja yang sangat berhikmat. Sebab ketika Tuhan memanggil dia menjadi seorang pemimpin, seorang raja, dia nyandak minta kekayaan, dia nyandak minta jabatan, tetapi yang dia minta adalah hikmat. Sangat terkenal sekali ketika Raja Salomo menyelesaikan persoalan dua orang ibu yang saling merebut anak satu-satunya. Dan seorang ibu bilang begini, potong Jo, belah dua Jo ini anak. Di sebelah yang satu kasih Pak kita, yang satu kasih Pak Angko. Tetapi seorang ibu yang bijaksana dia bilang, jangan. Ambil Jo supaya dia tetap hidup. Nah di sini Raja Salomo sangat berhikmat, dia dapat menilai mana ibu yang punya anak ini. Sebab seorang ibunya tidak akan menghendaki anaknya tersakiti. Dan dia tahu bahwa yang punya anak ini adalah ibu yang merelakan, memberikan anaknya kepada orang lain, supaya anak ini tidak tersakiti. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, pengamsal mengawali bacaan kita dengan mengatakan dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi pengamsal mengawali bacaan Alkitab kita dengan mengatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Dalam berarti hidup di dalam takut akan Tuhan, orang-orang percaya akan mengalami ketentraman.
ketentraman sesuatu hal yang membawa sukacita karena ada suasana aman, suasana damai, suasana tenang. Tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan. Semua orang berharap hidup tentram, aman, dan damai. Tidak ada satu manusia yang hidup di kolong langit ini yang tidak suka aman, tidak suka damai. Semua suka mendambakan hidup yang tentram. Bukankah seorang kepala keluarga ketika dia ke tempat kerja, biar dia berhari-hari, berbulan-bulan, dia akan ingat rumahnya. Karena di sana ada istri, di sana ada anak-anak cucu yang membawa ketentraman dalam dirinya. Biar torang pe keluarga merantau jauh-jauh, tetapi mereka akan selalu mengingat untuk pulang kampung. Karena di kampung dia menikmati suasana yang membawa ketentraman. Kalau mungkin dia berkiprah di luar daerah, dia tidak baku kenal dengan orang lain. Baku cuek sapa ngana sapa kita. Kalau di kampung sendiri, suasana ketentraman, kedamaian, sukacita, ada rasa aman, dia akan nikmati. Karena itu dimanapun dia akan selalu mengingat kampung halamannya. Semua mendambakan ketentraman. Dan di sini pengamsal katakan, orang yang mau hidup tentram, orang yang mau hidup aman, damai, tenang, hanyalah orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, pengamsal katakan adalah dasar kehidupan. Kata takut, semua kita pernah merasakannya. Bukankah dengan cuaca yang panas ini, terkadang membuat orang rasa takut. Aduh, mau sampai tempo apa ini panas. Kalau dia semua berjalan bulan, torang pe tanaman-tanaman semua mati. Tetapi ada yang bilang begini, kalau on cuma 2 minggu, 3 minggu, tuh cingke mau berbuah. Nah gitu. Tetapi rata-rata ketakutan yang lebih besar, jangan sampai cuaca musim panas ini berkepanjangan, menimbulkan keraguan. Tetapi yang mau diangkat oleh pengamsal, takut akan Tuhan adalah dasar kehidupan. Maksudnya adalah bagaimana kita meyakini Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang menciptakan kita manusia, sehingga pada akhirnya kita ada rasa hormat. Ada rasa hormat kepada Tuhan. Untuk mau mendengar perintahnya, untuk tunduk hanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Seorang anak ketika takut karena telah melakukan kesalahan, dia akan menjauh dari orang tuanya. Dia akan bersembunyi dari orang tuanya karena ada rasa takut. Contoh Adam dan Hawa, ketika mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka berdosa, ada rasa takut. Ketika Tuhan mencari mereka, mereka bersembunyi karena perasaan takut. Nah, rasa takut yang mau diangkat pengamsal di sini adalah bagaimana kita orang percaya mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita mengakui Dia sebagai Tuhan Allah satu-satunya dalam hidup kita. Bagaimana kita mengimani Dia sebagai Tuhan Allah yang telah memberi kepada kita apapun yang kita perlukan dan butuhkan dalam kehidupan.
Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan merasakan bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana suasana ketentraman itu, dan kita terhindar dari jerat maut. Jerat maut yang dimaksudkan di sini adalah bahaya yang mengancam kehidupan kita. Bukan saja yang membuat kita celaka, sehingga kita jauh dari ketentraman, dari keamanan dan kedamaian. Tetapi kita akan menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk dosa yang nantinya akan membinasakan kita, membawa kita pada kematian yang kekal. Jerat maut tidak membawa sukacita. Karena itu, orang harus hidup takut akan Tuhan. Dan di sini juga pengamsal katakan, bagaimana orang-orang percaya yang takut akan Tuhan akan bermegah di dalam Tuhan. Kemegahan seorang raja ketika jumlah rakyatnya banyak. Dia bisa memerintah rakyat yang banyak. Seorang raja merasa terhormat ketika dia dihargai, dia dihormati, dia disanjung. Dia akan merasa hebat. Dia akan merasa bahwa dia memiliki segala-galanya. Tetapi pengamsal katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemegahan orang percaya bukan dilihat seperti itu. Tetapi kemegahan orang percaya ketika dia mau hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dia terus menghargai hidup ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang harus dia jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dia akan selalu hidup sabar. Sebab orang yang sabar, bacaan Alkitab kita menjelaskan pengertiannya, dia akan bisa mengerti banyak hal. Tetapi orang yang tidak sabar, dia akan cepat marah. Sehingga pada akhirnya membesarkan kebodohannya. Sabar adalah kata yang gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Betul enggak? Contoh orang datang coba ibadah. So jam 6 ada bilang tuh ibadah kolom. Kong so tunggu tuh anggota jemaat lain. So mau jam 7 belum datang. Pasti so hilang kesabaran, Kang. Bagaimanapun orang so ada ucapan-ucapan yang mengungkapkan kejengkelan, ketidaksenangan kita. Karena situasi kondisi yang ada. Sehingga pada akhirnya memang orang yang tidak sabar seringkali jatuh di dalam dosa. Ketika ada sesuatu yang membuat dia pada akhirnya tidak sabar, emosi memuncak, menimbulkan kemarahan, dia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka pada akhirnya dia melakukan sesuatu yang membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak sabar ketika tidak mampu mengendalikan dirinya, dia bisa saja mencelakai orang lain. Karena itu pengamsal katakan orang ini harus sabar. Hidup dalam kesabaran. Jangan cepat marah. Tetapi sebaliknya, hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Hati adalah dasar dari segala-galanya. Orang merasa senang, dia datang dari hati. Kalau dia marah, datang juga dari hati. Karena itu, hati ini harus tenang. Terkadang mungkin orang pernah mengalami dan merasakan. Ketika orang mulai emosi, orang mulai marah, orang sendiri bicara pada orang pediri sendiri. Tenang. Jangan emosi, jangan amarah. Mungkin itu pernah orang rasakan. Ketika suami marah, KDRT. Begitu pula ketika istri melakukan tindakan yang orang suaminya tidak suka.
ketika melihat anak-anak yang sulit diatur, ini tangan rasa-rasa, memangnya nak mau dapat tahan. Tetapi terkadang torang sebagai orang percaya yang tenang, sabar, torang bilang tuh hati ini tenang, torang harus sabar. Sehingga pada akhirnya bukan orang lain yang datang kasih sabar pat orang, bukan orang lain yang datang kasih tenang pat orang, tapi torang sendiri yang mampu mengendalikan diri kita untuk tenang dan sabar, agar supaya kita tidak salah bertindak menghadapi situasi kondisi yang ada. Sehingga tidak heran pengamsal bilang, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kemudian pengamsal katakan, iri hati membusukkan tulang. Ada pujian, hati yang gembira adalah obat. Dan pengamsal bilang, iri hati membusukkan tulang. Jadi jangan jaba iri hati kutikang, sebab kalau torang jaba iri hati, ini tulang-tulang bisa remuk. Bayangkan kalau ini tulang-tulang penyangga torang pege. Kak, ini semua tulang toh, yang membuat orang bisa berdiri adalah kaki yang ada tulang. Ya toh? Itu tulang banyak menyangga torang pe tubuh supaya torang ini berdiri tegak. Torang bisa berjalan. Dan bayangkan kalau pengamsal katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang iri hati membusukkan tulang. Datang lagi dari iri, datang lagi dari hati. Kadang-kadang iri hati itu muncul ketika orang tidak menguasai orang pe kehidupan. Duh kiapa kang dorang pe hidup dapat dia diberkati kon orang nyanda. Seharusnya orang yang takut akan Tuhan, ketika melihat orang lain diberkati, orang bilang makasih Tuhan. Kita pe firman Tuhan ada berkati. Kalau boleh Tuhan kita lihat Tuhan berkati. Ya tak? Orang yang takut akan Tuhan saling mendoakan, bukan saling iri hati. Nah kalau mulai ada iri hati, maka mulai ada hal-hal yang tidak mengenakan. Mulai saling singgung menyinggung. Dan kalau mulai saling singgung menyinggung, maka pada akhirnya terpanaslah hati ini, amarah muncul, emosi muncul, terjadilah perselisihan. Sehingga pada akhirnya suasana tentram, suasana aman, damai itu jauh daripada kita. Sama seperti organ tubuh ini, rusaklah tulang-tulang yang ada remuk semua. Tidak ada fungsi lagi kalau tulang-tulang busuk. Soalnya akan berpengaruh dalam tubuh kita. Dan karena itu buang itu iri hati. Karena orang semua orang yang takut akan Tuhan. Tapi saya percaya orang di sini tidak ada yang iri hati. Karena di Tombasian bawah orang-orang saling menopang. Dalam keadaan susah senang selalu saling menopang. Merjujur secara manusia, terkadang kalau itu ada sampai cuma di hati, jangan. Ya toh, nyandak terucap, cuma sampai di hati, jangan. Semua bentuk hal yang membuat kita tidak hidup dalam ketentraman, tetapi hidup di dalam dosa, orang harus buang. Bang Amsal katakan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Bagaimana orang hidup saling mengasihi? Kalau ada iri hati, ada kecemburuan. Bagaimana orang tidak mau saling menghina? Karena di dalam hati ini bukan ada takut akan Tuhan, tetapi iri hati. Kalau kita menghina orang lain, tidak mengasihi orang lain, orang menghina pencipta. Bayangkan itu, menghina pencipta kalau orang tidak bisa menunjukkan kasih dengan orang lain. Karena Tuhan Allah menciptakan kita manusia sama adanya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tuhan melihat kita semua sama. Cuma kata orang manusia yang seringkali membeda-bedakan kan. Aduh dia hidup begini, si ini begitu. Padahal kalau Tuhan melihat kita sama.
Jadi lihatlah sesama kita adalah sama dengan kita. Kalau orang merasa orang lebih diberkati, jangan pandang enteng orang lain, tetapi nyatakan kasih kita kepada mereka. Bagaimana cara kita berbagi dengan orang lain yang menurut kita orang ada lebih, dorang dalam kekurangan. Supaya kita tidak menghina orang pencipta. Orang menunjukkan kasih kita juga kepada sesama kita. Menaruh belas kasih kepada orang miskin berarti memuliakan dia. Miskin dalam arti di sini memang katu dia berusaha, tetapi memang sulit dia mau bangun dia punya kehidupan. Bukan orang yang malas-malas, masih sehat-sehat, masih kuat-kuat, soalnya nak bekerja. Bagaimana nak mau miskin? Iyo toh, Tuhan nak kasih kesempatan bekerja, nak pergunakan untuk kesempatan bekerja. Tapi orang di Tombasian bawah luar biasa Tuhan kasih selalu kemampuan untuk bekerja. Sehingga ada orang miskin pada orang. Orang semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukankah sekarang banyak orang yang panen nilam. Dorang bilang murah weta ya tuh nilam. Mar orang Tombasian bilang begini. Orang bersyukur dengan usaha ini banyak orang-orang besar yang tanam nilam. Orang dapat pekerjaan. Iya tuh ibu-ibu. Tuh. Tiap pagi kalau kita kunjungan ibu-ibu lesu siap. Aduh semua datang jemput lagi. Mau pi kerja. Biar we tak panas-panas, mar bersyukur Tuhan masih kasih sehat, boleh dapat pekerjaan kan? Menciptakan lapangan pekerjaan juga menunjukkan bahwa kita menghargai Tuhan Allah pencipta semesta. Orang saling membantu mempersiapkan kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan terakhir firman Tuhan ini mau bilang, jauhkan diri kita daripada orang-orang fasik. Sebab orang-orang fasik akan binasa. Tetapi orang benar akan menikmati perlindungan dan ketulusan. Tuhan akan berikan kepada orang benar hati yang berpengertian. Dan dia akan menikmati kehidupan benar di hadapan Tuhan. Dia akan menjauhkan diri dari hati orang bebal. Kebenaran akan meninggikan derajat suatu bangsa. Itu berarti juga ketika hidup kita benar, kita akan diangkat derajat kita. Bukan karena kekayaan, bukan karena harta benda, bukan karena orang miliki jabatan. Harkat martabat kita diangkat, derajat kita diangkat. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan diangkat derajatnya. Bagaimana orang mau menghargai dia, sementara dia tidak menghargai dia punya kehidupan. Dia backing segala sesuatu yang jahat, yang jauh dari Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran. Bagaimana mau menuntut orang menghargai kalau hidup jauh dari Tuhan? Nah saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, karena itu mintalah hikmat dari Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala kejahatan yang mengganggu hidup beriman kita. Bangun suasana aman, damai dan sejahtera. Ketentraman itu datang dari Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera itu datang dari Tuhan. Tapi orang harus mengusahakan untuk membangunnya. Agar supaya kita bisa menikmati itu hari lepas hari. Nyandak lama semua 17 Agustus. Hari kemerdekaan. Nah, orang harus merdeka dari segala bentuk-bentuk dosa yang mengikat kita. Dan mari kita sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat, mari kita menuntun, membimbing masyarakat dengan benar, hidup di dalam takut akan Tuhan. Masyarakat menopang pemerintah yang ada, tetapi juga dalam lingkungan berjemaat dan juga berkeluarga. Kita sebagai pemimpin-pemimpin harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab hanya takut akan Tuhan, orang bisa memerintah. Kehebatan kita bukan terletak pada ada kelebihan dalam diri kita. Orang bisa backing segala sesuatu, tetapi kehebatan kita hanya ada di dalam Tuhan.
dalam takut akan Tuhan. Jadi sebagai pemerintah orang bekerja karena takut pada Tuhan, bukan takut pada manusia. Sebagai pemimpin-pemimpin gereja, orang juga melayani umat Tuhan bukan takut kepada anggota jemaat, tetapi karena takut kepada Tuhan. Para pendeta yang melayani di sini, orang bukan takut kepada atasan, tetapi karena takut akan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena takut akan Tuhan akan membawa berkat bagi kita semua. Dan saya percaya dalam takut akan Tuhan ada kebenaran, ada ketentraman, ada perlindungan yang orang akan alami sebagai suami dan istri, orang tua, anak-anak dalam berjamaat, dalam bermasyarakat. Karena takut akan Tuhan, suami akan sayang-sayang pak istri. Jangan bentak-bentak, jangan marah-marah, apalagi lepas tangan pak istri. Iya toh? Begitu itu istri kekang tu mulut. Karena banyak kali istri nyak mau lepas tangan pas suami. Mar ini mulut susah sekali orang mau kekang. Amarah emosi sehingga pada akhirnya tidak ada ketentraman. Begitu pula dalam kehidupan berjamaat. Kalau ada jamaat kurang senang dengan pelayanan, bilangnya tidak apa-apa. Iya toh? Supaya terbangun suasana aman, damai, sejahtera dalam pelayanan. Jangan tuh diakin penatua, nyandak tahu orang kote menurut jamaat so ada kesalahan yang dilakukan. Begitu juga pendeta, mar jamaatnya ndak bilang. Mar bilang pak orang lain. Kong bukan lagi tuh orang pejamaat. Akhirnya diakin penatua dan pendeta bilang begini, ya kiapa kuat kurang dah dengar pak orang kang. Dorang kayak Joto bilang pak orang kalau memang ada kesalahan, ada kekurangan, ada keterbatasan. Begitu juga dalam bermasyarakat. Orang bilang kalau memang ada kesalahan, supaya ada perubahan-perubahan sikap yang terjadi. Jangan so heboh di medsos, so heboh di medsos, kurang dah baca di medsos, kurang orang lain dari kampung lain itu bilang, begitu. Maka kalau orang saling mengungkapkan dengan kerendahan hati, maka suasana aman, damai, sejahtera akan orang nikmati. Contoh kalau di rumah tangga, suami istri, kalau ada yang orangnya tidak suka, kong orang bilang pak orang lain. Nanti orang lain tuh datang bilang, apa tuh mau jadi? Timbul masalah baru kan? Nah, karena itu, mari kita hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan kasih hikmat, mana yang baik, mana yang benar yang harus orang backing. Bagaimana orang berucap dengan benar, bagaimana memampukan kita mengendalikan diri kita, bagaimana kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi berkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian kelompok pelayanan lansia jamaat. Demikian pujian dari lansia. Lansia berdiri untuk menyanyi hampir setengah tanpa duduk kosong. Berarti itu lansia lebih banyak Kang dah hadir beribadah. Dan orang tua lansia juga dalam persiapan mengikuti lomba di tingkat sinode. Ada lomba baca Alkitab Bahasa Manado, solo vokal, dan juga lomba busana gereja. Nah, jadi orang berdoa untuk juga orang tua. Dan saat ini kita mendengarkan pembacaan sampul syukur sekaligus doa persembahan.
Shalom. Saat ini akan dibacakan sampul-sampul persembahan syukur dan setoran-setoran yang ada di tiap-tiap kolom, Bipra maupun sampul syukur lainnya. Sampul HUT kelahiran dari remaja El Sadai Kaung, keluarga Penatua Raymond Kaung Kamagi, HUT ke-16 tahun, Minggu 27 Juli 2025, kolom 10 100.000 rupiah. Sampul HUT kelahiran dari Bapak Jeffrey Mundung, keluarga J. Mundung Osal, HUT ke-56 tahun, Rabu 30 Juli 2025, kolom 9 100.000 rupiah. Sampul HUT kelahiran dari adik Petra Rendus, keluarga Jeffrey Rendus Dotulung, HUT ke-10 tahun, Senin 28 Juli 2025, kolom 6 100.000 rupiah. Sampul HUT kelahiran dari Bapak Ari Mundung, HUT ke-83 tahun, Sabtu 2 Agustus 2025, kolom 4 100.000 rupiah. Sampul HUT kelahiran dari Ibu Norma Mundung, keluarga Ferry Rompas Mundung, HUT ke-56 tahun, Selasa 29 Juli 2025, kolom 6 100.000 rupiah. Sampul HUT kelahiran dari Ibu Fransi Umbo, keluarga Roni Kaung Umbo, HUT ke-67 tahun, Jumat 1 Agustus 2025, kolom 5 100.000 rupiah. Sampul HUT kelahiran dari pemuda Rivaldi Ratu dalam keluarga Koampa Tumuyu, HUT ke-29 tahun, Jumat 31 Juli 2025, kolom 2 200.000 rupiah. Sampul HUT kelahiran dari Penatua Yulce Rundungan SPD, keluarga Penatua Salmon Kaparang Rundungan, HUT ke-61 tahun, Senin 28 Juli 2025, kolom 2 200.000 rupiah. Persembahan syukur hari ulang tahun dari pemuda Romeo Brilian Putra Koampa, HUT ke-23 tahun, 2 Agustus 2025, kolom 9 100.000 rupiah. Sampul HUT kelahiran dari Bapak John Sebu, keluarga John Sebu Ratu, HUT ke-72 tahun, Minggu 3 Agustus 2025, kolom 1 100.000 rupiah. Persembahan syukur dari keluarga R. Kaung Kamagi, 200.000 rupiah. Sampul HUT nikah keluarga Renaldo Sebu Torongkang, HUT ke-14 tahun, Rabu 30 Juli 2025, kolom 4 100.000 rupiah. Sampul syukur dari keluarga Benja Lomboan, 500.000 rupiah. Persembahan persepuluhan dari keluarga NN Jemaat kolom 11, 500.000 rupiah. Persembahan syukur dari keluarga Sem H. Umbo Tiokin dengan catatan untuk pelayanan 600.000 rupiah, untuk pendeta Paula 200.000 rupiah, untuk pendeta Olga 200.000 rupiah, untuk pendeta Gloria 200.000 rupiah, dan untuk hukum tua 200.000 rupiah, jumlah 1.400.000 rupiah. Persepuluhan bulan Juli dari pendeta Gloria Kawatu STH, 375.000 rupiah.
Persembahan syukur hasil pertama dari Bapak Ruli Kaparang, keluarga Kaparang Kaung, kolom 5, Rp3.200.000. Persembahan syukur dari B. Mundung Kaparang, Rp200.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga J. Mundung Koampa, kolom 5, Rp250.000. Sampul pengucapan syukur dari J. Mundung Kaparang, kolom 3, Rp100.000. Persembahan pengucapan syukur keluarga J. Panto Mundung, kolom 2, Rp150.000. Persembahan pengucapan syukur keluarga Janda S. Rundungan Watung, kolom 2, Rp150.000. Persembahan pengucapan syukur keluarga P. Tumuyu Rundungan, kolom 2, jumlah persembahan Rp100.000. Persembahan pengucapan syukur dari keluarga L. Rundungan Paisa, kolom 3, Rp200.000. Persembahan pengucapan syukur keluarga J. Ratu Tamrin, kolom 4, Rp100.000. Persembahan pengucapan syukur keluarga J. Posuma Ripo, kolom 1, Rp100.000. Setoran persembahan yang ada di tiap kolom dan Bipra. Kolom 1 rutin Rp205.000, PTBK Rp1.379.000, kolom 2 rutin Rp258.000, PTBK Rp1.268.000, kolom 3 rutin Rp260.000, PTBK Rp1.307.000, kolom 4 rutin Rp269.000, PTBK Rp1.971.000, kolom 5 rutin Rp500.000, PTBK Rp969.000, kolom 6 rutin Rp315.000, PTBK Rp1.529.000, kolom 7 rutin Rp216.000, PTBK Rp1.884.000, kolom 8 rutin Rp201.000, PTBK Rp862.000, kolom 9 rutin Rp225.000, PTBK Rp1.690.000, kolom 10 rutin Rp238.000, PTBK Rp2.541.500. Persembahan kunjungan HUT Pendeta Paula Rp284.000, persembahan kunjungan HUT Pendeta Olga Rp65.000, persembahan kunjungan HUT dari Pendeta Gloria Kawatu STH Rp190.000. Setoran Bipral WKI Rp120.000, Pemuda Rp125.000, Remaja Rp105.000,
anak sekolah minggu Rp131.000, lansia Rp52.000, kolom 11 PTBK Rp2.500.000. Kolom 11 rutin Rp265.000. Persembahan ibadah pentahbisan rumah dari Saudari Rizky Ondang Rp60.000. Persembahan ibadah syukur baptisan di rumah keluarga O Kaparang Pantau Rp413.000. Persembahan ibadah perletakan batu pertama Rp35.000. Persembahan ibadah pertunangan dari Saudara Yonatan dan Gloria Lomboan Rp363.000. Demikianlah pembacaan sampul-sampul syukur, bahkan setoran-setoran yang ada di kolom maupun Bipra yang telah dimasukkan dalam persekutuan ibadah di saat ini. Tentunya dari badan pekerja, majelis jemaat, seluruh pelayan khusus, para pendeta, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh membawa persembahan dalam persekutuan ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan doakan persembahan ini. Disilakan kita untuk berdiri. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang terus menyertai dan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ketika kami lagi boleh melaksanakan tugas kerja dan tanggung jawab kami di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Bersyukur kami Tuhan di hari Minggu ini. Kami lagi diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan akan Engkau. Dan ada firman-Mu yang menguatkan kami. Dan di dalamnya juga Tuhan kami boleh meletakkan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati bentuk-bentuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Kuduskan persembahan ini agar layak untuk menunjang tugas program pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Karena itu Tuhan, berdoalah kami bagi mereka-mereka para hamba-hamba pelayan-Mu yang mengatur akan persembahan ini. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari sorga, agar mereka boleh mengelola persembahan ini sebagaimana mestinya. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Beri mereka terus kekuatan, kesehatan, kemampuan di tengah-tengah segala tugas kerja tanggung jawab mereka yang berbeda-beda. Biarlah Engkau juga akan memberi mereka kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Bahkan juga Tuhan, ingatkan mereka untuk selalu tahu mengucap syukur dalam keadaan bagaimanapun hidupnya, bahkan memberikan persembahan yang benar, yakni hidup kami yang kudus dan berkenan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami dan ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa umum, menopang dalam doa jemaat kita yang bergumul dengan sakit dan pergumulan-pergumulan lainnya yang kita alami di perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, dalam persekutuan beribadah memuji memuliakan Tuhan, kami telah dilengkapi dengan kebenaran firman, supaya kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab dengan takut akan Tuhan kami akan menikmati sukacita, damai dan sejahtera, perlindungan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian hidup kami, sehingga kami akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Kami akan jauh dari berkat-Mu ketika kami tidak tunduk hormat setia kepadamu Tuhan. Mampukanlah kami untuk mampu menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Kami tidak cepat marah,
yang menimbulkan perselisihan, kurangnya suasana damai sejahtera. Tolong kami supaya hati ini tetap tenang, tidak ada iri hati dalam kehidupan kami, tetapi kami saling mengasihi satu dengan yang lain, selalu menaruh belas kasih kepada orang lain, karena kami semua adalah manusia ciptaan Tuhan. Kami menikmati hidup yang sama, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Jauhkanlah daripada kami untuk menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang bebal, tetapi kami ini adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang diberi pengertian bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Sebagai orang-orang percaya yang setia, kami akan membangun hidup rumah tangga kami dengan tulus, dengan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Sebagai jawaban iman kami kepadamu ya Tuhan Allah. Kami saling menjaga sebagai suami istri, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi kami akan bangun hubungan yang baik. Susah dan senang kami bangun bahtera hidup rumah tangga kami. Kepala keluarga akan bertanggung jawab untuk rumah tangganya. Istri akan menopang menjadi penolong bagi kepala keluarga. Membangun hidup rumah tangga sekalipun sulit. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Bukakan jalan bagi setiap usaha pekerjaan suami dan istri. Anak yang takut akan Tuhan kami percaya Tuhan, mereka akan mendengar setiap nasihat pengajaran orang tua. Mereka melakukan apa yang baik, yang benar, yang Tuhan kehendaki. Tetapi juga kerinduan-kerinduan harapan kami sebagai orang tua. Anak-anak kami yang sudah mulai menuntut ilmu, mereka akan rajin belajar, rajin ke sekolah. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tolong anak-anak kami Tuhan, menggapai cita-cita harapan dan masa depan yang bahagia sejahtera. Anak-anak kami yang sudah diberi pekerjaan oleh Tuhan, mereka akan terus berjuang dengan semangat mengandalkan Tuhan, bekerja dengan pekerjaan yang Tuhan beri. Tetapi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan, tolong mereka supaya mendapatkan pekerjaan yang layak. Diberkatilah anak-anak kami dengan hikmat dalam pergaulan hidup mereka di masa muda, masa remaja. Mereka mempergunakan kesempatan hidup dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Dapat mengambil keputusan yang benar untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Begitu juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka butuh Engkau Tuhan. Topanglah mereka di masa tua. Terkadang fisik menjadi lemah, kekuatan mulai berkurang, tetapi iman tidak pernah menjadi lemah. Iman selalu kuat, percaya ada Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan mereka di masa tua mereka. Sehingga mereka yang masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, berkati setiap pekerjaan mereka. Setiap hari Tuhan kembalikan kekuatan baru dalam tubuh mereka untuk melanjutkan semua aktivitas mereka. Anak-anak cucu memberikan topangan, memberikan kasih sayang kepada orang-orang tua yang sudah ada di usia lanjut. Secara khusus orang-orang tua kami yang bergumul karena sakit, Bapak A.A. Kaparang, Ibu Janda Wawor Lomboan, Ibu M. Tiokin Rau, Ibu Dorci Lomboan, Ibu Janda Panto Manopo, Bapak Dan Wawor, Janda Es Mundung Pantau. Tuhan Yesus, tolonglah orang-orang tua kami ini. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka kepadamu dalam pergumulan. Tuhan yang menolong mereka melewati pergumulan sakit yang mereka rasakan dan alami. Keluarga yang menjaga dan merawat diberilah kiranya kemampuan, ketabahan dan kesabaran. Tuhan, berkatilah semua anggota jemaat Tuhan. Ada juga yang bergumul dengan sakit, yang saat ini kami topang dalam doa. Bapak A.A. Koampah, Bapak Yoca Lomboan,
Bapak Kingsley Langit yang dirawat di Rumah Sakit Siloam, Manado, Ibu Yuliana Mundung Kaparang, Ibu Yul Umbo Tiokin, Ibu Janda S. Rindungan Watung yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Sonder, Bapak Dani Moniung yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Sonder, Bapak Thomas Kaparang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Noongan, Ibu Janda Dorce Kaparang Umbo yang dirawat di Rumah Sakit Umum Siloam Sonder, Bapak Insinyur Domingus yang dirawat di Rumah Sakit Advent Manado, orang tua dari keluarga Penatua Joy Ondang Sulu Padang. Demikian juga Ibu Ani Basinung Rendus yang harus dilarikan ke rumah sakit dari rumah gereja ini karena mengalami kelemahan tubuh. Bersatu hati kami Tuhan memohon, jamalah organ-organ tubuh saudara-saudara kami yang sakit. Sembuhkan dan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Obat-obat yang masuk ke dalam tubuh mereka menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Proses perawatan di rumah bahkan di rumah sakit tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, sehingga kekuatan kesehatan baru mereka rasakan dan alami. Tuhan, masih banyak pergumulan yang kami alami dalam hidup kami. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, tilik masing-masing kami jemaat yang saat ini berdoa di hadapan Tuhan, membawa keluh kesah kami, pergumulan karena kesehatan kami, pergumulan karena ekonomi rumah tangga kami, pergumulan karena usaha-usaha kerja kami, pergumulan karena anak-anak cucu kami, pergumulan karena hubungan suami dan istri, dan banyak sekali pergumulan yang kami hadapi hari lepas hari dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang lebih tahu bagaimana kami harus melewati setiap bentuk pergumulan persoalan hidup. Berilah jalan keluar yang terbaik bagi kami menghadapi setiap beban-beban hidup, pergumulan yang datang silih berganti dalam hidup kami. Jangan biarkan iman kami menjadi lemah, jangan biarkan kami jauh dari Tuhan, sehingga takut akan Tuhan tidak tergambar dalam hidup kami. Cuma karena masalah pergumulan persoalan yang datang menimpa kami. Demikian dengan gerejamu Tuhan. Tuhan berkati gerejamu dalam kerja pelayanan. Secara khusus kami yang ada di desa Tombasian Bawah ini, Tuhan sekiranya Tuhan berkenan, pakailah kami semua hamba-hamba Tuhan yang memberi kehidupan kami dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Kami sebagai pelayan khusus yang ada, Engkau beri semangat hikmat selalu. Takut akan Tuhan menuntun kami untuk melayani dengan sukacita. Kami mempertanggungjawabkan kerja pelayanan kami kepada Tuhan. Kami mampu menghantar jemaat untuk hidup dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Dan kami semua juga yang Tuhan Allah percayakan sebagai komisi-komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, bersama juga dengan penasehat BPMJ, bersama juga dengan semua perangkat-perangkat pelayanan yang ada di kolom, yang ada di komisi BIPRA termasuk tim kerja. Kami sebagai pegawai, kami sebagai kostor, Panji Yosua, multimedia jamaat, Kiboris, dan siapapun kami Tuhan yang mengakui di hadapan Tuhan, kami bersedia melayani Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus berdoa kami bagi kelompok pelayanan lansia bersama dengan pengurus yang ada yang nantinya mengikuti kegiatan di tingkat sinode. Engkau Tuhan berhikmat kemampuan dengan lomba yang akan mereka ikuti nantinya. Lomba paduan suara, busana gereja, baca Alkitab dalam bahasa Manado. Pakai orang-orang tua kami, berkati dengan hikmat untuk melaksanakan panggilan Tuhan ini.
Berilah sehat dan kuat kepada mereka untuk mengerjakan kerja pelayanan ini. Nama Tuhan yang dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Persiapan juga untuk anak sekolah minggu di bulan Agustus ini akan mengikuti lomba CCA. Demikian juga untuk Komisi Pelayanan Pemuda, Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapa, yang juga mempersiapkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat wilayah dan sinode. Tetapi juga wanita kaum ibu yang akan membagi berkat Tuhan dengan panti asuhan di mana kami akan membawa berkat-Mu. Sebagai ibu-ibu Tuhan, kami akan melaksanakan kerja pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena program yang sudah kami buat bersama. Kami percaya semua bentuk program pelayanan gereja-Mu akan dapat terlaksana dengan baik. Nama Tuhan dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami datang membawa bangsa negara Indonesia. Ketika Tuhan izinkan kami di bulan Agustus ini memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, maka Engkau mampukan kami sebagai warga negara Indonesia menopang pemerintah dalam tugas kerja pelayanan, membangun suasana aman, damai dan sejahtera. Secara khusus di tengah-tengah kami menikmati kehidupan di desa Tombasian Bawah ini. Berkati semua masyarakat yang ada, rumah-rumah tempat tinggal kami, usaha-usaha kami di desa kami ini. Setiap lorong-lorong jalan di mana kami melewati dan orang lain melewatinya, dijauhkan dari musibah-musibah kecelakaan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang jaga lindungi kami. Tidak ada kuasa lain coba-coba mengganggu suasana damai sejahtera kami. Tidak ada yang menyakiti kami, karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga keluar masuk kami. Terpuji Engkau Tuhan. Ini kami yang datang di hadapan-Mu, membawa setiap harapan, doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, saat ini kita mendengarkan warta jamaat. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saat ini akan dibacakan warta jemaat Minggu 3 Agustus 2025. Yang pertama ucapan terima kasih untuk Kadim, yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tombasian Bawah, Pendeta Ibu Paula Kalangi Rundengan STH. Ucapan terima kasih untuk petugas-petugas ibadah, dan ucapan terima kasih untuk jemaat yang sudah beribadah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehadiran dan pelayanan kita di hari ini. Info pelayanan ibadah hari Minggu 10 Agustus 2025 akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Gloria Kawatu STH, Koordinator Pelayanan Khusus di kolom 8 dan Penatua Pemuda, petugas pintu masuk pelayan khusus di kolom 7 dan Penatua Wanita Kaum Ibu, puji-pujian jemaat kolom 10, PDP kolom 1 sampai dengan kolom 11, Kantoria kelompok 1, info pelayanan ibadah Bipral, pria kaum bapak ibadah bersama pria kaum bapak tempat ibadah di Rayon Haleluya, di rumah keluarga Bapak Noviro Sang Worotican di kolom 4, pemimpin ibadah utusan pria kaum bapak Bukit Sion, waktu pukul 13 WITA atau jam 1. Dan info dari Komisi Pria Kaum Bapa dan tim kerja untuk latihan paduan suara
akan dilanjutkan pada sebentar sore setelah ibadah bersama pria Kombapa. Diundang seluruh pria Kombapa dan pemuda pria. Mohon teman-teman yang sudah mengambil teks lagu agar membawanya dalam kegiatan latihan sebentar. Demikian dan terima kasih. Wanita kaum ibu ibadah bersama mulai pukul 12.30 WITA atau setengah 1, tempat keluarga Erko Amparundungan di kolom 1, pemimpin ibadah Pendeta Paula Kalangi Rundengan STH. Kunjungan pelayanan ke Panti Asuhan Dorcas Tondano yang tertunda akan dilaksanakan pada hari Selasa 5 Agustus 2025. Karena itu hari ini atau besok UPK di masing-masing kolom akan mengumpulkan sumbangan untuk dibawa ke panti asuhan. Pemuda ibadah bersama pemuda hari Minggu 3 Agustus 2025, tempat keluarga Janda Rendus Umbo atas nama Daisy, Juan dan Kristi. Pemimpin ibadah Septiano Rosang untuk waktu dimulai pukul 12. Sebentar sore ada latihan volleyball di lapangan Wale Ure dalam rangka Hapsa wilayah dan diharapkan kehadiran dari teman-teman pemuda. Hasil sementara Hapsa wilayah untuk gerak jalan juara 3, maraton juara 1, badminton juara 1. Masih ada 8 kegiatan dan mohon topangan doa seluruh jemaat. Remaja ibadah bersama Sabtu 9 Agustus 2025 di Gedung Gereja Kadim Kak Michelle Vitorongkang. Rayon Betel sebentar siang di rumah keluarga Umbolomboan atas nama Christian, Kadim Blessing Queen Rosang. Rayon Peniel sebentar siang di rumah keluarga Rosang Ruindungan atas nama Kak Melson dan Grace, Kadim Injira Lapot. Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Ibadah Rabu Gembira 6 Agustus 2025, tempat kelompok 1 di rumah keluarga J Mundung Kaparang atas nama adik Gatwin, kelompok 2 di rumah keluarga Makagiantang Sumendap atas nama adik Kiel Makagiantang. Kadim di kelompok 1 Encik Luciana Lomboan Mundung SPD, Kadim di kelompok 2 Encik Herni Umbo Selang. Dan untuk waktu dimulai pukul 15 atau jam 3. Penanggung jawab ibadah UPK kolom 3 dan kolom 10. Ibadah Minggu 10 Agustus 2025, tempat Gedung Gereja Kadim anak kecil Enci Dolfri Ondang Sulu Padang, anak tanggung Engku Bobi Rompas. Waktu dimulai pukul 7, penanggung jawab ibadah Enci Siani Repi Mundung. Info dari komisi sesudah ibadah Rabu Gembira akan dilanjutkan dengan rapat komisi dan tim kerja. Pentingnya rapat ini sangat diharapkan kehadiran teman-teman komisi dan tim kerja. Demikian penyampaian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kelompok pelayanan lansia. Ibadah kelompok pelayanan lansia sebentar siang pukul 12.30 atau setengah 1 tempat Gedung Gereja, dan untuk Kadim Penatua S. Umbo Rindungan selaku sekretaris jemaat. Kegiatan Hapsa kelompok pelayanan lansia tingkat sinode berlaku pada hari Kamis 7 Agustus 2025, ibadah agung tempat di lapangan Gelora Kuntung wilayah Sonder 1 pukul 10. Sesudah makan dilanjutkan dengan kegiatan lomba solo vokal, busana gereja dan baca Alkitab bahasa Manado. Lansia kita akan ikut dalam 3 jenis lomba ini. Bagi Bapak Ibu lansia yang bersedia mengikuti ibadah agung berkumpul di gereja pukul 8.30 atau setengah 9. Berangkat bersama dengan membawa bekal masing-masing. Dari pengurus memohon topangan doa dari seluruh anggota jemaat, dan demikian penyampaian, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kegiatan kelompok pelayanan lansia ini akan didampingi oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. Ibadah syukur awal bulan dirangkaikan dengan ibadah doa puasa akan dilaksanakan hari Rabu 6 Agustus 2025 pukul 18 atau jam 6, Kadim Pendeta Gloria Kawatu STH. Diundang seluruh jemaat, Bapak Ibu pemuda remaja anak sekolah minggu untuk kita ambil bagian dalam ibadah syukur awal bulan yang dirangkaikan dengan ibadah doa puasa.
Info rapat, rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat dilaksanakan hari ini atau sebentar, Minggu 3 Agustus 2025 pukul 17 WITA atau jam 5. Dan untuk sidang Majelis Jemaat dilaksanakan juga hari ini, Minggu 3 Agustus 2025 pukul 18 atau jam 6 dan diawali dengan ibadah pas, dan untuk kadim dalam ibadah pas Pendeta Paula Kalangi Rundengan STH. Demikian warta jemaat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi dari Kirim Jemaat nomor 424, jemaat diundang untuk berdiri. Yesus menginginkan daku. Selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk dan saat teduh. Demikian ibadah kita di hari Minggu ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati orang semua.